Jadi dia bawa 3 brand. Satu tempat, satu tempat lokasi. Jebret. Dia belum kenal, dia hanya tahu duit saya banyak, saya beli brand ini dengan harga sekian puluh juta. Rupanya sampai masuk di komputer dia bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Terima kasih sudah mau mampir ke channel saya. Kawan-kawan, sepulang terawih, yang terawih aku ngomong lek gelem, kita akan berbincang-bincang tentang karakteristik sebuah kamera, brand-brand kamera. Artinya Canon itu karakteristiknya apa, ya? Sony karakteristiknya apa, Nikon karakteristiknya apa. Nah, kawan-kawan, sebelah saya seperti biasa, Kang Ipul, ya? Kang Ipul yang sudah melanglang buana lebih lama ketimbang saya di dunia perfotografian. Tentu sudah mengenal banyak kamera yang beliau pakai. Kita akan coba mulai dari kamera polisi, terserah dia lah. Monggo Kang Ipul. Kita cocokan Apa? Terus kadung ben. karakter kamera. Kita mau membahas tentang karakter kamera itu tinggal tergantung pemakainya, Pak. Kita nggak bisa, maksudnya untuk kayak sampean itu saya patok, oh Pak sampean harus di brand ini, saya harus di, pokoknya sampean harus ikutin saya karena kamera ini seperti ini, nanti karakternya itu nggak bisa. Karena yang jelas untuk seorang fotografer yang sudah pro itu dia akan mempunyai karakteristik warna tersendiri. Jadi misalkan seperti saya sama sampean meskipun satu guru, satu ilmu, tetap nanti untuk karakter warna itu tetap berbeda. Jadi yang kita bahas ini tentang karakteristik warna, yang kita harus pahami dari satu brand ke brand yang lain. Nah, sekarang kita bahas Canon dulu. Kalau Canon itu dia lebih ke pink kuning, dia lebih ke yellow karena ada CMYK, cyan, magenta, yellow, black, gitu. Nah, tiga unsur ini, CMYK ini tadi, cyan, magenta, yellow. Kalau saya bilang Canon itu dia lebih larinya ke yellow. Yellow itu dia ada paduan yellow sama dia dikasih sama ada magenta sedikit, jadi dia larinya ke pink. Itu kalau Canon. Beda lagi sama Nikon. Kalau Nikon dia lebih ke magentanya. Dia lebih ke magenta. Kalau bahasa kita enaknya gini. Kalau Canon itu pasti larinya dia ke pink, warna kulit. Jadi warna kulit kita seperti ini ya seperti ini. Terus kalau Nikon dia larinya, bahasa kita enaknya biar cepat orang enaknya ngomong itu, kita larinya ke biru. Itu kalau Nikon. Kalau Nikon pasti ke biru, kebanyakan larinya ke biru. Tapi itu yang kita pakai seri lama ya. Seri kalau untuk seri terbaru ini aku kurang paham. Untuk 750 itu udah dia larinya udah ke putih sih, cuman masuknya tetap ke biru kalau saya bilang. Dari hasil aku kemarin review punya kawan di Bandar Jaya itu, dia tetap larinya ke biru. Kita untuk mengenal karakteristik pink, biru dan lain sebagainya itu kita lihat dari mode auto atau mode piye untuk melihat gambar. Dari mode auto udah jelas Pak. Dari kita jepretan auto aja kita lariin ke muka udah pasti jelas itu larinya kemana. Mau Nikon, mau Sony, mau Canon, itu karakternya pasti sama. Jadi kalau misalnya aku pengen tuku kamera gitu, aku pengen ini tuku, aku main beli Sony.
Berarti saya putar dulu ke auto, saya spreadkan ke wajah orang, berarti bisa ketemu warna. Bisa ketemu warna natural dari karakter brand itu sendiri, itu nanti udah kelihatan dari situ. Ini pembicaraan bagi untuk mereka yang sudah mengenal karakter warna ya. Ini kan kita kan khusus untuk ngobrol gitu loh, Pak Mas Kang Ipul. Jadi itu untuk kawan-kawan yang baru pengen mulai beli, gitu loh. Jadi kadang-kadang kan mereka bertanya sama saya, Om, bagusan Canon apa Nikon? Om, bagusan Sony apa itu? Yang jelas kan aku mikirnya ke karakter warna, gitu kan, karakter warna. Jadi karakter warna itu seperti apa yang harus dimiliki oleh, yang harus dipahami oleh seorang fotografer walaupun pemula kan, walaupun pemula itu harus paham. Nanti larinya untuk dia kerja loh. Belum bisa Pak. Kalau untuk pemula belum bisa menentukan warna. Karena yang jelas pemula itu dia kalau pemula itu biasanya gini ngomong kasarnya, dia itu hanya bisa astrada, asal terang gambar ada. Benar? Iya, kayak aku gitu. Asal terang gambar ada, karena dia itu belum bisa membaca karakter warna itu seperti apa. Cuman ketika mereka sudah paham tentang segitiga exposure, kemarin kita sudah pernah bahas segitiga exposure sini ya. Dia di atas. Habis itu dia sudah paham tentang editing. Dari situ dia itu baru bisa paham apa itu karakter warna. Oh iya ya. Berarti dari dia segitiga exposure, kemudian dia sudah belajar editing. Oh, dia otomatis tahu ya. Otomatis tahu. Oh, dia tahu. Kamera yang saya beli ini brand ini warnanya ke sini ya. Kok punya temanku brandnya warnanya ke sini. Nah, tinggal di situ nanti kalian bisa menentukan warna yang kalian suka. Dari situlah nanti kalian bisa milih brand. Nggak bisa. Ada kawan itu dulu dia pernah punya Canon, dia punya Sony, dan yang terakhir ini dia beli Fujifilm. 3 kamera itu dia paduin di satu tempat, dan ketika sampai di editing, warna ini berbeda semua karakternya. Itu tidak pengaruh dengan pemilihan white balance enggak Pak. Kalau kita white balance itu sama aja, kita mau kemana larinya. Ya namanya orang 3 brand ini, mereka masih pemula, mereka cuma modal duit banyak, dia punya alat bagus. Itu nggak bisa jadi patokan Pak untuk hasil bagus itu. Itu. Jadi dia bawa 3 brand, satu tempat, satu tempat lokasi, jebret. Dia belum kenal, dia hanya tahu duit saya banyak, saya beli brand ini dengan harga sekian puluh juta. Rupanya sampai masuk di komputer dia bingung, telepon saya, Pak, ini kok kamera saya kok arahnya ke sini, kamu nggak bisa. Gitu. Untuk pemotretan di satu lokasi, hajatan tadi kita mau hajatan perweddingan atau pre-wed ataupun kita hunting, kalau untuk satu orang itu cukup satu brand aja megang. Untuk yang lainnya itu bisa jadi backup. Jadi bukan sensor utamanya bukan ke situ. Gitu. Cukup satu. Kita fokusnya di satu kamera. Satu brand kamera. Berarti yang disarankan untuk kawan-kawan yang mau beli, ya tips-tips awal itu udah bener yang saya pernah katakan di judul-judul sebelumnya itu. Cari guru dulu. Cari guru dulu untuk untuk cari tahu tentang karakteristik warna. Cari guru dulu. Gurumu tuh dia pakai apa? Kalau dia pakai Canon, coba pelajari Canonnya. Gurumu pakai apa? Dia pakai Nikon, pelajari dulu Nikonnya. Seperti itu. Terus selanjutnya setelah dia kebingungan tadi, ya saya bilang, kamu tuh jangan melulu tentang duit. Gitu loh. Kamu pahami dulu warna itu, kamu sukanya kemana warnamu. Warna pemotretan itu hanya ada satu yang harus kamu pegang. Untuk kalian semua YouTube yang melihat konten ini ya, cukup satu aja. Nah yang lainnya itu untuk backup. Mungkin satu senternya satu, misalkan kita pakai brand Canon misalkan, ya udah Canon itu aja kita pakai. Nah untuk yang lainnya, misalkan kita satu mau pakai Sony, satu misalkan mau pakai Nikon, itu untuk dampingan aja, untuk backup aja mereka gitu. Nah fokusnya tetap kita larinya ke Canon. Di situ masih bisa ketemu, Pak. Untuk senternya ya. Untuk senternya. Aku pernah lihat itu ya di channel sebelah, memaksakan satu brand untuk meniru ke brand yang lain. Saya pernah lihat itu Sony
dengan karakteristik warna apa dirubah menjadi ke Canon. Itu gimana menurut sampean? Nggak tahu Pak, kalau dari produsen pabriknya saya kurang paham. Jadi bisa dia gini loh, dia beli Sony. Nah, penggemar dia itu karena dia dulu pernah pakai Canon. Nah, penggemar dia itu kok bang berubah bang warna saya, warna abang sekarang kan gitu. Kemudian dia mencoba untuk menjadikan Sony itu menjadi seperti Canon. Nggak bisa Pak. Kalau dari Canon kita olahnya itu nanti masuknya ke editing Pak. Kita udah masuknya ke olah preset. Kita udah olah Photoshop untuk karakteristik warna iya, kita udah masuk ke Lightroom. Untuk karakter warna dasarnya itu tetap seperti itu. Sedangkan untuk Canon untuk Sony untuk Sony itu paling nggak bisa. Sony itu niru brand yang lainnya karena Sony itu dia bentuknya udah mirrorless itu warna Sony itu kalau saya bilang itu udah warna yang paling matang di situ. Itu Sony. Kalau untuk Canon, Nikon dan yang lainnya itu kita ngomongin DSLR karena ini perbandingan DSLR larinya ke mirrorless ya. Itu nggak bisa. Kalau mirrorless ngikutin warna DSLR itu kalau aku bilang itu nggak bisa. Kalau DSLR ngikutin warna Sony itu kemungkinan masih bisa Pak. Kita melalui editing itu tadi. Kita samain warna dan karakter dengan mirrorless itu masih bisa. Jadi ada waktu aku mobil di sini. Jadi kawan-kawan hari ini tersedia minum, walaupun ada kopi pakai minum dulu. Ini sepertinya ada karakteristik sendiri minum ya. Ini beliau selain fotografer yang sudah senior, selama pandemi ini lari ke bisnis yang lain. Coba perkenalkan dulu bisnismu ini Pak, supaya orang tahu. Oh iya, ini tentang water. Nama Mara brandnya Water ya, bisa lihat di pojok itu Water. Jadi Water ini bukan sekedar air minum biasa. Water ini dia itu bisa membantu mencegah terjadinya batu ginjal. Bisa terjadinya batu ginjal. Ini air minum Water ini. Terus yang kedua bisa mencegah pengendapan batu empedu. Terus yang ketiga bisa mencegah katarak. Oh diginiin. Iya. karena memang dari sana penjelasannya memang seperti itu. Mau yang jelas kalau untuk konsumsi ini paling bagus menurutku sih. Nggak berasa apa nggak sih? Karena saya habis merokok sih, jadi nggak berasa ya. Nggak berasa. Cuman dia kalau ngeliat dari sini Pak, kita bisa ngeliat di sini. Kita terawang aja ini udah kelihatan bener-bener Pak. Ini bener-bener air yang murni, tidak ada kandungan apapun. Karena di sini nanti banyak kandungan-kandungan yang nanti mungkin kalau misalkan kalian mau tahu nanti next selanjutnya nanti aku kasih tahu tentang kandungan ini. Kalau ada pembicaraan yang lainnya gitu. Kalau misalkan kita endapkan itu ada warna hijau, warna hitam, warna putih, biru, jingga, sama bening. Nah itu nanti yang bening ini yang kita dapatkan dari air water ini yang bening yang kita dapatin. Yang bening itu benar-benar dia real air murni, nggak ada campurannya sama sekali. Kayak Sony yang mulai. Kayak Sony. Ini seperti Sony Mas. Putih bening Sony. Mirrorless yang luar biasa. Sony tidak pernah berusaha menciptakan DSLR karena memang pernah gagal. Saya pernah baca itu. Pernah gagal di DSLR. Oke, sekarang sekali lagi kita akan bahas agak sini agak sini apa ya? Oke, siap. Jadi untuk Canon tadi gimana? Dalamannya Canon. Sampai sebagai pemakai Canon. Kalau pendalaman Canon, kalau saya lebih suka ke warna pink. Makanya kenapa sampai sekarang saya masih bertahan di Canon. Karena Canon itu di antara DSLR yang lainnya, untuk Canon saya masih megang Canon. Kalau untuk perkara wedding, beda lagi kalau untuk outdoor atau kita pengambilan alam itu beda lagi. Kita mesti larinya biasanya ke Nikon. Kalau saya, kalau Canon untuk pemotretan wedding pre-wed itu aku masih megang di Canon karena kita biasanya ke situ Pak larinya kan, kita ke wedding pre-wed itu, makanya aku masih bertahan di Canon sampai sekarang. Kalau Nikon? Kalau Nikon karakteristik warnanya tadi biru. Kalau karakter Nikon dia ke biru, magenta dia, biru magenta, dia nggak bisa untuk jadi pink itu nggak bisa. Dia pasti ada karakternya, pasti banyak di birunya. Meskipun kita tanpa editing nih ngomongnya, kita dari kamera, jepretan kamera, dia pasti larinya ke biru. Mau kita setting seperti apapun, warna biru pasti ikut.
Iya, Iya. sulit. Ya, cek aja kalau kalian yang punya Nikon, cek aja di situ. Kalau kalian bisa baca, ya bisa baca warna di kamera kalian yang pakai Nikon itu, kalian lihat itu pasti ada karakter birunya di situ. Di Instagram ya. Di Instagram Instagram. yang begini tuh. Kalian coba aja jepretin, entah gimana kalian itu mau ngurangin atau nambahin warna biru, itu tetap pasti ada warna biru. Silahkan cek ya buat kalian yang punya Nikon. Untuk Canon itu birunya hampir nggak ada, karena dia magenta. Oke. Cek buat kalian yang punya Canon ya. Habis itu kalian bandingin sama teman-teman kalian. Mungkin ada kalian satu pakai Nikon, satu pakai Canon. Coba aja kalian bandingin dengan resolusi yang sama, dengan isu yang sama, diafragma speed. Coba aja cek warna-warna, kalian samain aja. Nanti larinya kemana? Kelihatan Pak dari situ. Berarti untuk kawan-kawan yang Sony sampai sudah benarkan itu kalau membeli ke Sony. Kalau untuk pembeli ke Sony saya benarkan. Karena kalau Sony itu kameranya benar-benar putih Pak, bersih dia. Itu Sony. Karena Sony itu dia bukan SLR bentuknya, dia udah ke mirrorless. Makanya kan kayak Nikon ini kan dia ngeluarin lagi produk harganya lumayan cukup tinggi. Belum bisa. Nah, coba nanti aku ada kawan nanti kalau misalkan dia sudah beli, nanti aku coba cek dia warnanya mau seperti apa. Cuman kalau saya rasa untuk karakter warna setiap brand itu pasti sama. Kalau saya, cuman kalau Sony memang warnanya luar biasa sih Pak. Jadi itu saran dari untuk saran buat kawan-kawan gimana Bang Ipul? Kalau untuk saran dari kawan-kawan, nggak usah mikirin brand dulu deh. Yang penting budget sampean kemana, sampean pengen lari kemana, itu aja dulu pelajarin. Nanti lambat laun mereka pasti tahu apa. Dia bakal lari kemana. Dia sudah tahu tentang kamera, dia sudah tahu tentang editing, dia nanti bakal tahu larinya kemana. Apa dia mau larinya, aku warna Nikon gini ya, Nikon gini ya, wah pindah ke Nikon, itu nanti pasti. Bagi mereka sudah mengetahui. Cuma kalau untuk pemula nggak bisa Pak. Kita harus menuntut brand ini dulu, nggak bisa. Nanti gurunya apa, dia larinya ke apa? Iya, nggak pasti bisa. gitu ya? Ada satu anak buah yang sekarang alhamdulillah sudah sukses. Itu anak Lampung Tengah dulu. Aku dulu saranin di Canon dia, karena dia belajar. Dia beli Canon waktu itu, dia beli seri 6D kayaknya. Seri 6D. Dari situ dia cocok. Oh bagus nih mas, warnanya kok kayak gini. Setelah dia sudah sukses, dia punya duit, dia sudah bisa editing, dia sudah punya segalanya, dia coba beli Sony. Dan rupanya Canon ini sama dia disisihkan. Dia balik lagi ke saya, dia tanya lagi sama saya, mas kok bagus Nikon, bagus Sony ya sama Canon? Ya itu karaktermu, ketemunya kamu di Sony itu, bukan perkara duitnya Pak. Kenyamanan ya? Kenyamanan pemakai, kenyamanan warna untuk dia gitu. Dan dia nyamannya pakai Sony. Sekarang dia pakai Sony, senternya dia pakai Sony. Nah sekarang kamera yang dia pakai 6D, aku tanya, kamu kemana ini? Tetap aku pakai seperti sampean bilang mas, aku pakai cuma buat backupan doang. Itu. Nah itu tadi kawan-kawan perbincangan kita sedikit tentang karakteristik warna-warna brand dalam sebuah kamera yang akan kita pakai bekerja. Nanti kalau mau ada tanya-tanya silakan mampir di kolom komentar, tanya yang positif, dan saya ucapkan terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah mendukung, sudah ngasih like, sudah nge-share channel saya ini. Semoga nanti kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih atas kunjungan kawan-kawan. Terima kasih Bang Ipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.